Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Azmi selaku pembimbing guru biologi. Perkenalkan, nama saya Novita Amalia, kelas 10 MIPA 2. Nomor absen saya 28. Saya di sini ingin mengerjakan tugas biologi, yaitu menjelaskan materi tentang peranan animalia bagi kehidupan manusia dan materi lainnya. Terima kasih. Di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang peranan animalia bagi kehidupan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kingdom animalia? Kingdom animalia adalah kingdom hewan yang memiliki organisme eukariotik, organisme yang memiliki sel kompleks yang multiseluler. Nah, di video kali ini aku bukan cuman pengen ngejelasin peranan animalia bagi kehidupan, tapi aku juga pengen ngejelasin tentang filium dan materi-materi lainnya. Simak video selanjutnya ya. Ini nih materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Materi yang pertama yaitu peranan animalia, perbedaan invertebrata dan vertebrata. Materi yang kedua menjelaskan tentang 3 fungsi sakus pneumatikus pada burung. Nah, yang ketiga, sebutkan 5 order mamalia dan contohnya. Nah, materi yang pertama yaitu peranan animalia yang dapat dirasakan langsung oleh manusia. Yang pertama, peranan penting filium Polyphera. Salah satu jenis hewan yang menguntungkan manusia yaitu simbiosis antara anggota filium ini dengan bakteri dapat menghasilkan senyawa bioaktif. Salah satu manfaat senyawa bioaktif adalah sebagai bahan baku obat, misalnya obat kanker. Yang kedua, peranan penting filium Cnidaria. Hewan laut ini dapat dikonsumsi sebagai sumber protein. Contohnya adalah jellyfish atau ubur-ubur. Hal ini karena ubur-ubur memiliki kandungan protein yang tinggi. Nah, yang ketiga, peranan penting filium Annelida. Anggota filium ini adalah cacing tanah. Cacing tanah berperan dalam membentuk, mengeluarkan sampah, dan menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi subur. Nah, yang keempat adalah peranan penting filium Mollusca. Filium Mollusca juga memiliki peran yang menguntungkan bagi manusia. Anggota filium ini merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Contohnya cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong. Nah, yang kelima adalah peranan penting filium Echinodermata. Peranan penting filium ini bagi manusia adalah sebagai sumber nutrisi atau makanan dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, yang keenam adalah peranan penting filium Arthropoda, sumber makanan yang berprotein tinggi bagi manusia, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Nah, yang ketujuh, peranan penting filium Chordata, sumber bahan sandang, contohnya domba yang menghasilkan wol dan sapi penghasil kulit. Setelah kita mempelajari tentang peranan animalia bagi kehidupan manusia, sekarang kita mempelajari tentang perbedaan invertebrata dan vertebrata. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu invertebrata dan vertebrata? Nah, sekarang aku mau jelasin nih. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ini adalah perbedaan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata, organ yang dimiliki invertebrata juga lebih sederhana, sedangkan vertebrata, organ tubuh yang dimiliki hewan vertebrata lebih lengkap untuk menyokong kehidupan. Invertebrata, organ pernapasan invertebrata masih sederhana, yaitu kulit, trakea, atau intak sebagai alat pernapasan. Sedangkan vertebrata, organ pernapasan vertebrata lebih kompleks dan sempurna berupa insang atau paru-paru. Yang keempat, invertebrata, peredaran darah invertebrata masuk dalam peredaran darah terbuka, sedangkan vertebrata masuk dalam peredaran darah tertutup. Invertebrata, kebanyakan hewan invertebrata berkembang biak secara aseksual dan beberapa secara seksual, sedangkan vertebrata melakukan produksi aktif dan terjadi pembunuhan sel telur dengan sperma seksual. Nah, yang keenam, invertebrata memiliki ukuran tubuh yang biasanya kecil dan bergerak lambat, sedangkan vertebrata ukuran tubuh biasanya lebih besar dan dapat bergerak lebih cepat. Nah, setelah kalian tahu perbedaan vertebrata dan invertebrata, kalian juga harus tahu tentang
Apa aja sih hewan vertebrata dan invertebrata? Nah, kalau hewan vertebrata itu ada ikan atau fishes, burung atau aves, amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, reptil, hewan melata atau merayap, dan mamalia, binatang menyusui. Sedangkan invertebrata yaitu yang pertama protozoa, hewan bersel satu. Yang kedua, poivera, tumbuhan atau hewan yang melekat di dasar laut. Yang ketiga, coelenterata, yaitu hewan yang berongga. Yang keempat, arthropoda, hewan dengan kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Yang kelima, Echinodermata, hewan yang berangka dalam yang menembus kulit. Yang keenam, Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak. Yang ketujuh, Platyhelminthes, yaitu hewan yang simetris bilateral, kedua sisinya sama. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu 3 fungsi sakus pneumatikus pada burung. Nah, pneumatikus itu adalah kantung udara yang dalam bahasa Latin yaitu sakus pneumatikus. Nah, kantung udara atau sakus pneumatikus adalah kantung udara pada burung, semacam perluasan dari paru-paru burung. Malah kantung udara pada burung adalah 9 buah yang terdiri dari 3 kantung udara berpasangan dan 3 buah kantung udara tunggal. Fungsi pundi-pundi udara sakus pneumatikus yaitu membantu pernapasan ketika terbang, menyimpan cadangan udara, memperkecil berat jenis ketika terbang atau berenang, mengurangi kehilangan panas tubuh yang berlebihan, melindungi tubuh dari cuaca dingin karena pundi-pundi udara membungkus alat-alat bagian dalam, memperkeras suara burung. Nah, ini adalah gambar pundi-pundi udara yang terdapat pada tubuh burung. Pada burung terdapat 5 pasang pundi-pundi udara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pundi-pundi udara pada leher. Yang kedua, pundi-pundi udara antara tulang selangka yang bercabang-cabang membentuk pundi. Yang ketiga, pundi-pundi udara dada depan. Yang keempat, pundi-pundi udara pada dada belakang. Yang kelima, pundi-pundi udara perut. Nah, yang bagian A itu adalah batang tenggorok. Nah, yang B adalah paru-paru burung. Kita udah di penghujung materi nih. Materi yang ketiga yaitu 5 order mamalia dan contohnya. Yang pertama, monotremata, bersifat ovivar atau bertelur. Contohnya Echidna dan Platypus mamalia berparuh bebek. Yang kedua, Marsupialia, hewan berkantung, bersifat vivivar atau bertelur. Contohnya kanguru, opossum, dan koala. Yang ketiga, Insectivora atau pemakan serangga. Contohnya landak dan celurut. Yang keempat, Chiroptera, yaitu mamalia bersayap. Contohnya kelelawar dan kalong. Yang kelima, Rodentia, yaitu binatang pengerat. Contohnya mamut dan tupai. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.